Bapak, Ibu, serta saudara, serta anak-anakku yang kasih Tuhan, Salam, salam Patunggilan. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah minggu secara daring pada hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2020. Adapun warta jemaat yang perlu kami sampaikan pada minggu ini, bahwa pada minggu depan tanggal 11 Oktober 2020 akan diadakan ibadah perjamuan kudus oikumene. Sedangkan ibadah cawisan perjamuan kudus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020 di rumah masing-masing. Dan materi ibadah cawisan perjamuan kudus nanti akan di-sharekan ke masing-masing grup WA yang ada di kelompok-kelompok. Demikian warta jemaat pada hari ini. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi STH dan organis Ibu Maria, song leader Saudara Ferdi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta menangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah syukurmu kau nyatakan di jalan hidup seluruhnya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita pada minggu ini. Jemaat, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mendasari dan mengawali ibadah kita pada pagi ini kami ambilkan dari kitab Mazmur pasal 117. Mazmur 117 yang demikian saudara-saudara bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut sabda ini dengan kita menyanyikan NKB nomor 3 ayat 1 dan 3. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya. Mengangkatlah hati kita senang, melihat Sang Kristus di surga cemerlang. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita bersama-sama mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di surga, karena Engkau Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Setiap hari kami mengalami kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Namun kami menyadari, di tengah-tengah kasih-Mu dan karunia-Mu Tuhan, kami mengakui kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali berbuat kesalahan. Kami seringkali melakukan dosa dalam hidup kami. Kami seringkali menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Seringkali dalam keseharian kami tidak peduli terhadap suara-Mu Tuhan. Suara-Mu tertutup karena kesibukan kami, keegoisan kami Tuhan, sehingga telah membuat kami terjerumus jatuh ke dalam kubangan dosa. Namun pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami menundukkan kepala kepadamu. Kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Sucikanlah kehidupan kami. Baharuilah kami ya Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mohon pengampunan atas dosa kami hanya di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Dengarkanlah kesaksian tentang kasih Allah itu dalam kitab Mika pasalnya yang ke-7 ayat 18 sampai 19. Tuhan berfirman demikian, atau kasih Tuhan itu disaksikan seperti ini. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Dengan firman ini, saudara-saudara, kami sampaikan Tuhan mengampuni kita dari dosa kesalahan kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita sambut anugerah Tuhan itu dengan kita menyanyikan NKB 17 pada bait yang pertama. Agung kasih Allahku, tiada yang setaranya, serangga dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 21 ayat 33 sampai 46. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon petunjuk terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sembah sujud kami naikkan kehadirat Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih setia Tuhan yang selalu membersamai kami, yang selalu memelihara kami. Terlebih-lebih kami sekeluarga pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tanpa kekurangan suatu apapun, kami selalu bersukacita karena Engkau. Kami juga bersama-sama berdoa buat Bapak Pendeta Walter Kalangi yang pada pagi hari ini telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah disiapkan, sehingga kehendak Tuhan saja yang terjadi. Pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami masing-masing. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat, dari kuasa kegelapan yang bisa menghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup di dalam diri kami. Bantulah kami Tuhan untuk membuka diri, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan
betul-betul bisa kami hayati dan kami imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna bagi orang lain dan sesama kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Lembaga Alkitab memberikan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkatlah ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman pada saat ini. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari." Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat
dan senantiasa hidup di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dalam Injil ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi titik tolak dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini adalah penggarap-penggarap kebun anggur. Diceritakan ada seorang saudara-saudara yang punya kebun, sudah disiapkan kebunnya. Sudah digali lubang, disiapkan pengirik anggur untuk menghasilkan anggur yang baik. Lalu dia menyewakan ladangnya itu untuk digarap. Dia sudah memberikan bibitnya dan seterusnya tinggal menanam. Nah, mereka yang menggarap itulah saudara-saudara yang diceritakan dalam firman ini. Ketika musim menuai tiba, saudara-saudara, sang pemilik kebun ini berharap, wah, dia sudah akan dapat hasil. Karena biasanya begitu, hasilnya dibagi dua antara penggarap dan pemilik. Maka dia mengutus orang-orangnya ke sana, tetapi dibunuh. Diutus lagi, dibunuh. Lalu diutuslah anaknya dengan harapan, saudara-saudara, anaknya itu bisa diterima. Tapi anaknya juga dibunuh. Tuhan Yesus berkata, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun itu? Tentu dia akan membunuh juga para penggarap itu dan menyerahkan kebun itu pada orang lain. Saudara-saudara, apa yang diceritakan Tuhan Yesus ini sebenarnya itu sebuah perumpamaan, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kritik. Kritik terhadap bagian akhir yang kita baca ini. Imam-imam, kepala orang-orang Farisi, saudara-saudara, atau pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itulah sasaran kritik Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau orang itu dikritik, saudara-saudara, ya biasanya ada orang yang gak suka dikritik, menganggap itu suatu yang mengganggu. Tapi ada orang yang senang dikritik karena dia bisa melihat kekurangannya lalu melakukan perubahan. Nah itu. Dikritik, kritik itu membangun, dia melakukan perubahan supaya dia terbangun menjadi lebih baik, lebih baik. Tapi dalam teks ini bagian akhir yang kita baca, saudara-saudara, orang Farisi atau pemuka-pemuka agama itu malah marah ingin membunuh Tuhan Yesus. Jadi hanya ada dua pilihan. Ketika Yesus sampaikan itu kepada mereka orang banyak waktu itu. Kamu mau berubah atau malah hancur? Mau berubah karena dikritik menjadi lebih baik ataukah mau hancur? Nah, apa saja sih kritik Tuhan Yesus itu? Nah, ini yang akan kita dalami. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita melihat dari teks kita, penggarap-penggarap itu disilakan menggarap kebun anggur milik Tuhan itu berarti sang pemilik ini memberi kepercayaan. Memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada penggarap-penggarap itu. Nah, teks ini mau menjelaskan, maka dalam cerita itu terjadilah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan tanggung jawab itu. Saudara-saudara, itulah yang mau disampaikan. Terjadilah pengkhianatan ya, terhadap atau mengkhianati kepercayaan, melepaskan tanggung jawab. Itulah yang terjadi. Itulah pertama-tama saudara-saudara kesalahan para penggarap itu. Mereka tidak bisa dipercayai. Mereka melepaskan tanggung jawab. Siapa penggarap-penggarap itu? Dalam teks ini saudara-saudara memang ini mengkritik orang Farisi, pemuka agama waktu itu. Tapi sebenarnya ini juga kritik bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi Bapak Ibu dan saya ini sebenarnya kita ini diberi juga kepercayaan oleh Tuhan, diberi juga tanggung jawab.
Siapapun kita, saudara-saudara, punya tanggung jawab di dunia ini. Dan itu sebenarnya Tuhan berikan dalam hidup berkeluarga. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang suami. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang anak. Dan itu Tuhan berikan. Tanggung jawab kita apa itu, saudara-saudara? Saya kira saya tidak perlu jelaskan. Apa tanggung jawab suami? Yang jelas semua manusia, siapapun dia punya tanggung jawab, diberi kepercayaan oleh Tuhan. Di gereja kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa toh gereja kita ini? Gereja kita ini adalah kebun anggur. Kita semua saudara-saudara yang ada di gereja ini diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan untuk mengelola persekutuan kita ini. Supaya persekutuan kita ini berbuah. Jadi tidak hanya kritik untuk orang pemuka agama waktu itu, tapi juga mengkritik kita. Apakah kita selama ini sudah, menggarap kebun yang sudah menguning ini dengan baik, ataukah tidak? Sebagai majelis jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga sebuah kritik. Sebagai majelis jemaat termasuk dalamnya pendito, penatua, diaken, guru Injil. Sudahkah kita melaksanakan tanggung jawab? Atau kita cuma nama netok majelis, tapi gak tahu nang gereja? Saudara-saudara, kita punya tanggung jawab. Dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola tanggung jawab kita, mengelola pasamuan untuk menjadi lebih baik dan berbuah. Warga jemaat juga punya tanggung jawab terhadap gereja. Apa tanggung jawab warga jemaat? Tanggung jawab warga jemaat adalah mendukung hidup persekutuan, mendukung setiap proses pelayanan, mendukung setiap proses kesaksian, mendukung semua sehingga semua di dalam semua dan semua bisa berbuah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kritik ini tidak hanya bagi pemuka agama Yahudi waktu itu, tapi juga mengkritik kita. Kita semua berada di kebun anggur Tuhan. Kita semua dipanggil untuk mengelola kebun anggur Tuhan atau pasamuan itu, supaya pasamuan itu, saudara-saudara, berbuah. Buahnya itu cetok, kelihatan. Jadi sebetulnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, teks yang kita baca ini, kalau kita renungkan di zaman sekarang ini, di tahun 2020 ini, teks kita ini sebenarnya juga mengkritik kita. Karena titik berat dari perumpamaan ini bukan perilaku sebenarnya, bukan perilaku buruh atau para penggarap. Yang disorot dalam firman Tuhan yang kita baca ini, yang disorot sebagai kejahatan adalah upaya untuk merebut kebun anggur itu. Terakhir anaknya datang, wis iki ahli waris iki. Dipateni ae biar warisannya jatuh kepada kita. Artinya apa? Mereka merampas hak Tuhan. Merampas apa yang menjadi milik pemilik kebun anggur. Bunuh saja anaknya supaya itu jadi milik kita. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Dalam hidup kita ini, dalam hidup persekutuan kita, kadangkala tanpa sadar, saudara-saudara kita sudah merampas kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Kadangkala dalam persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering menonjolkan diri kita, sering kita menganggap kitalah yang paling hebat. Pasamuan ini kitalah yang mengatur, kitalah yang berkuasa,
itu berarti kita sudah merampas kebun anggur Tuhan. Maka panggilan yang kedua bukan hanya kita berbuah sebagai jemaat Tuhan. Panggilan yang kedua supaya kita juga membangun kerohanian kita agar dalam persekutuan kita nama Tuhan yang dimuliakan. Semuanya tertuju, terfokus kepada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini hanya memberi 2 hal bagi kita. 2 hal saja. Panjenengan, Bapak Ibu Saudara-saudara semua kita, di rumah, di gereja, baik warga jemaat maupun majelis jemaat, kita punya tanggung jawab. Ada yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari kita lakukan itu. Tanggung jawab kita itu. Mari kita laksanakan itu. Dan mari kita melakukannya dengan baik untuk kemuliaan, kebesaran Tuhan. Dan kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, di atas semua itu, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita sendiri. Bapak Ibu bisa perhatikan kan, para penggarap itu sudah diberi penggarapan, dapat penghasilan, malah mau merampas kebun itu. Ini nih cara Jawa disebut apa ya? Dikei ati ngerogoh rempelo, kan itu seperti itu. Itu kebangetan itu seperti itu. Maka kita saudara-saudara dipanggil menjadi gereja yang ya bukan seperti itu. Kita dipanggil menjadi jemaat, menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita lakukan semua tanggung jawab pelayanan kita. Kita lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita berusaha supaya kebun anggur Tuhan, keluarga kita, gereja kita berbuah. Supaya ketika pemilik anggur datang, dia akan juga berbagi kehidupan bagi kita. Supaya ketika pemilik anggur datang, kita juga akan dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, mari kita, kalau kita ternyata wis koyo pemuka agama Yahudi, mari kita berubah. Ending dari semua ini kita berubah dengan firman Tuhan, kita menjadi bertanggung jawab. Dengan firman Tuhan ini kita mau berbuah. Dengan firman Tuhan ini kita mau membangun kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Bahwa kitalah penggarap yang bertanggung jawab. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini dapat menguatkan kita semua dan semakin memampukan kita untuk melihat bahkan mengkritik diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, hidup kami, keluarga kami adalah anugerah-Mu. Persekutuan gerejamu di GKJW Babatan adalah anugerah-Mu. Semua itu adalah kebun anggur-Mu yang Kau titipkan pada kami, untuk kami garap, untuk kami kerjakan agar semua berbuah. Ada tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami di tengah keluarga kami. Siapapun kami, suami, istri, anak, orang tua, tolonglah kami untuk mampu bertanggung jawab.
melaksanakan apa yang Engkau percayakan kepada kami, membangun keluarga kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami selaku jemaat-Mu, kami pun punya tanggung jawab, baik selaku majelis jemaat maupun selaku warga jemaat. Kepada kami Engkau mempercayakan pelayanan dan pertumbuhan gereja-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk sedemikian rupa berubah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah Tuhan percayakan. Dan di atas semua itu biarlah nama-Mu yang dimuliakan, dan biarlah kami boleh juga merasakan hasil dari kebun anggur-Mu, kehidupan yang penuh sukacita di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyambut firman Tuhan ini, saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama masuk dalam tata ibadah selanjutnya, baiklah kita dengarkan lebih dulu sebuah duet. Duet yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Mari kita dengarkan, saudara-saudara, sebuah duet Berkat Kemurahan-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan pujian duet berkat kemurahan-Mu, saudara-saudara mari kita juga memuliakan Tuhan, menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat 441, ayat yang pertama dan kedua. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan, tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita. Saudara-saudara, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Engkaulah Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang Maha Kasih dan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melingkupi kami dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas kehidupan kami, karena besar kuasa dan kasih-Mu yang kami alami setiap hari. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami ingin berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berilah umat-Mu kekuatan dan kesehatan. Jauhkan umat-Mu dari segala penyakit dan mara bahaya. Hindarilah umat-Mu dari ancaman virus corona. Bungkus dengan kuasa-Mu agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, tiliklah saudara-saudara kami ini, ulurkan tangan-Mu dan jamah, serta bebaskan dari derita sakit yang dialami. Terkhususnya Bapa, kami mau berdoa menyerahkan saudara-saudara kami. Di antaranya kami mau berdoa untuk Pak Albert sekeluarga bersama Bu Rahel, putri mereka, Bu Agnes, semua Tuhan, keluarga besar Pak Yanto. Kami serahkan kepadamu, Engkau hadir dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Berilah mereka sukacita, kekuatan dan semangat. Dan kami mohon Tuhan, dengan kuasa-Mu yang luar biasa, Engkau pula lah yang menyingkirkan segala virus yang dialami saudara-saudara kami ini. Biarlah boleh sehat, kembali pulih, dan biarlah dapat kembali ke rumah. Kami juga berdoa Tuhan untuk para perawat, dokter yang merawat pasien COVID-19 di rumah-rumah sakit dan dimanapun Tuhan. Kami mohon Engkau membersamai, memberi semangat, memberi kekuatan, dan lindungi ya Bapa, agar terhindar juga dari virus ini. Mereka yang sedang berjuang ya Tuhan menghadapi virus corona di rumah-rumah sakit, kami mohon Tuhan tolong mereka. Biarlah Bapa di surga Engkau berkenan memulihkan, memberi kesembuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu. Biarlah mereka semua boleh sehat, kembali pulih. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami Bapa. Engkau kiranya membijaksanakan pemerintah kami untuk dapat mengambil sikap yang benar dan tepat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah hikmat-Mu menyertai pemerintah kami, agar juga dalam situasi sulit ini juga dapat membangun perekonomian bangsa kami. Dan biarlah pemerintah kami menjadi sarana berkat Tuhan untuk pulihnya bangsa Indonesia dan untuk sejahtera bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha umat-Mu, baik karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta. Tuhan berkatilah. Biarlah semua usaha dan pekerjaan umat-Mu boleh dilaksanakan dengan baik, dan biarlah berhasil dalam setiap usaha dan kerja, sehingga dapat merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses renovasi gereja
yang sedang berlangsung. Kami mohon Tuhan menyertai pemerintah, panitia, Tuhan sertai. Beri panitia hikmat kebijaksanaan untuk dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Beri semangat bagi panitia dan kekompakan. Khususnya Bapak, besok Sabtu akan dilakukan pengecoran lantai 2. Kami mohon Tuhan menyertai agar semua berjalan dengan lancar. Semua proses berada dalam kuasa-Mu sehingga terselesaikan dengan baik. Segala keperluan pembiayaan yang dibutuhkan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah semua biaya yang dibutuhkan dapat dicukupi karena kuasa kasih dan pertolongan Tuhan. Sungguh Bapa, kami mohon pertolongan-Mu agar renovasi ini boleh segera dapat diselesaikan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan yang ditempuh. Karuniakan mereka kepintaran, pengetahuan untuk dapat mengikuti proses pendidikan secara daring dengan baik dan dapat menyelesaikan studi dengan baik dan meraih masa depan. Jemaat-Mu yang lanjut usia, kami mohon Tuhan juga memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, damai sejahtera agar dapat menjalani hari tua dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengarkanlah seluruh doa permohonan kami ini Bapa. Semuanya ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasih Tuhan, sambil kita mengaturkan persembahan, kita nyanyikan kidung rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk alami
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita serahkan dalam doa. Allah Bapa surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama bersyukur atas segala berkat yang sudah Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Lebih-lebih berkat yang sudah kami rasakan, sebagian kecil kami aturkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang berkekurangan, kiranya Tuhan limpahkan berkat, sehingga merasakan campur tangan dalam kehidupannya. Bagi jemaat-Mu yang Kau beri tanggung jawab untuk mengelola dan yang menggunakan, kiranya beri kejujuran, sehingga mereka melakukan dengan penuh sukacita. Demikian Tuhan doa kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita bersama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Dan mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah pada minggu pagi ini. Semoga menjadi berkat. Salam Patunggilan.